Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aryo dari Prodi Agribisnis, mahasiswa semester 7 Universitas Muhammadiyah Sedendir Repang dengan NIM 091 058 092 0010. Baiklah, pada kesempatan yang baik ini izinkan saya membacakan materi tentang pemasaran strategis. Pemasaran strategis adalah pentingnya memahami dinamika antar pelanggan, lingkungan bisnis, dan konsumen untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Perencanaan strategi adalah proses yang melibatkan pengembangan lingkungan bisnis yang selalu kondusif untuk menyediakan layanan pelanggan yang unggul. Proses ini harus didasarkan pada pengetahuan yang jelas tentang pasar, pelanggan, dan konsumen serta lingkungan itu sendiri. Nilai pelanggan. Nilai pelanggan adalah perbedaan antara nilai yang dirasakan suatu produk dan nilai yang sebenarnya yang diberikannya. Perbedaan ini sangat penting untuk menentukan kepuasan pelanggan. Sifat dinamis dan perilaku pelanggan yang terjamin dalam konsep migrasi nilai pelanggan ialah proses di mana pelanggan berpindah dari produk yang dikembangkan dari bisnis ke produk baru yang memberikan nilai pelanggan yang unggul. Seperti itu. Adapun jenis-jenis strategi organisasi, menurut Robbins dan Kohler pada tahun 2007 menyebutkan ada 3 jenis strategi, yaitu strategi koperasi, yang kedua strategi bisnis, dan yang ketiga strategi fungsional. Strategi korporasi adalah strategi organisasi yang menentukan perusahaan beroperasi dan ingin dilakukan dalam bisnis. Adapun strategi bisnis adalah strategi organisasi yang fokus pada bagaimana organisasi akan bersaing di setiap bisnis. Dan adapun strategi fungsional adalah strategi yang digunakan oleh berbagai departemen fungsional dari sebuah organisasi untuk mendukung strategi bisnis atau bersaingnya. Yang ketiga, perkembangan teori-teori manajemen. Menurut Robbins dan Kohler pada tahun 2007 membahas perkembangan teori-teori manajemen utama antara lain manajemen ilmiah, teori administrasi umum, pendekatan kuantitatif, perilaku organisasi, pendekatan sistem, dan pendekatan kontingensi. Pendekatan kuantitatif menggunakan teknik kuantitatif seperti statistik, optimalisasi model-model, dan organisasi berfokus pada perilaku manusia, motivasi, kepemimpinan, perilaku kepercayaan, dan manajemen konflik. Adapun yang keempat yaitu kecenderungan perkembangan konsep-konsep dan praktik-praktik manajemen yang sekarang ini. Menurut Robbins dan Kohler pada tahun 2007 mengemukakan beberapa kecenderungan yang terjadi akhir-akhir ini seperti manajemen pelayanan pelanggan atau customer service management, inovasi, globalisasi, etika dalam berbisnis, diversifikasi tenaga kerja, dan organisasi pembelajar atau learning organization, serta manajemen mutu atau quality management. Adapun yang kelima yaitu kecenderungan perkembangan konsep-konsep dan Adapun yang kelima yaitu keunggulan bersaing. Menurut Robbins dan Kohler mendefinisikan keunggulan kompetitif berkelanjutan sebagai keunggulan berbeda suatu perusahaan. Sedangkan Eicher pada tahun 2001 menggunakan konsep keunggulan kompetitif berkelanjutan yang dapat menggunakan kemampuan khusus.
Kompetensi diferensial definisikan sebagai keterampilan yang dikembangkan oleh suatu perusahaan atau kelompok yang di pasar tertentu. Kapabilitas definisikan sebagai proses organisasi yang memungkinkan perusahaan mengkoordinasikan aktivitas dan menggunakan pada kompetensi inti, yaitu faktor-faktor yang tidak memiliki kepentingan atau potensi yang sama untuk dicapai. Kemampuan untuk kriteria utama yang untuk menggunakan kompetitif yang berkelanjutan mencakup nilai, kelangkaan, kemampuan untuk tidak dapat digantikan, daya tahan lama, kemampuan untuk ditransfer, dan kemampuan untuk ditiru. Baik, itulah materi singkat yang sempat saya bawakan terkait pemasaran strategis. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.